Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Ya, kita lanjut kembali bersama Mas Abbas. Silakan Mas Abbas, tadi partai-partai besar kalau kata Mas Heri tadi bakal linglung. Hasil di Jawa Barat ini sangat membingungkan. Yang berkuasa legislatif di daerah PDIP, mantan kepala daerah PKS, namun pas Pilpres Prabowo Hatta di Gerindra dan PAN. Silakan dilanjutkan kembali. Ya, saya kira itu memang menunjukkan kalau di Jawa Barat karakter pemilihnya relatif volatile, berubah-ubah dan tidak setia. Saya kira itu menjadikan Jawa Barat menjadi sangat penting untuk diperebutkan, terutama dalam konteks Pilpres itu nanti. Terbuka kemungkinan-kemungkinan itu. Dan volatilitas itu bukan hanya terjadi dalam konteks Pilpres dan pilkada juga, dalam pemilu legislatif pun volatile. Gitu. Di berbagai daerah juga bisa begitu. Dapil ini siapa yang menang saat ini, berikutnya siapa lagi gitu. Bisa jadi berubah-ubah. Dan untuk menunjukkan peluang partai-partai itu di pemilu legislatif nanti, maka tergantung seberapa besar mereka itu memanfaatkan momen pilkada ini untuk memobilisasi basis dukungan di bawah dan sejauh mana mereka bisa menghidupkan mesin politik. Karena jika mereka tidak memanfaatkan itu dengan serius, maka sulit juga mereka untuk berkompetisi di pemilu legislatif. Nah, kita tidak tahu nih kalau lihat pilkada saat ini, mana mesin politik mana yang paling berperan dalam kemenangan itu, apakah mesin politik partai atau mesin politik calon kepala daerah. Karena calon kepala daerah pasti juga membuat tim pemenangan sendiri yang berbeda dengan tim pemenangan dari jaringan partai politik. Baik, Mas Abbas, kita ke Mas Heri. Mas Heri, berarti ada kemungkinan Prabowo jadi tidak pede dong dengan Ahmad Saiku dan Sudrajat tidak berhasil ataupun belum berhasil memenangkan Jawa Barat, ditambah lagi Jawa Tengah Sudirman Said. Jawabannya masih menunggu ya, pasti. Saya yakin Gerindra juga akan mengkaji secara menyeluruh, begitu juga PDIP, Golkar. Memang kalau lihat hasil quick count itu tadi, saya lebih ingin memilih kata di luar prediksi lah, artinya membuat bingung juga partai-partai besar itu, gitu kan. Tapi ya akan menunggu sampai 9 Juli lah, ya. Nanti KPU akan mengumumkan 9 Juli seluruh Indonesia ya, 171 pilkada. Lalu kemudian kan Pilpres dan Pileg baru mulai tahapan hari ini. Tahapan. Walaupun wacana Pilpres ini bergulir, kita harus ingat juga misalnya pada periode sebelumnya biasanya itu last minute. Ya, Pilpres pasangan calon itu last minute. Jadi kalau sekarang situasinya, saya kira memang segala kemungkinan itu selalu ada. Itu. Lalu kemudian yang kedua, hari ini juga kita lihat bahwa partai-partai politik itu juga harus mengkaji mengenai psikologi politik. Karena Pilpres dan Pileg itu bersamaan. Nah, jadi harus isu-isu nasional, bukan hanya misalnya kekuatan-kekuatan di daerah, apalagi media sosial ternyata cukup ampuh dalam mempengaruhi opini masyarakat, opini pemilih misalnya. Lalu kemudian yang kedua tadi, psikologi politik artinya siapa yang dicalonkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, lalu dari partai mana yang mengusung, itu juga nanti akan berpengaruh bagi pemilih. Nanti kan kertas suaranya itu kan ada pasangan calon presiden, pasangan misalnya kalau 2 pasang ada 2 pasang, kalau 3 pasang 3 pasang, karena 3 pasang pun masih bisa sebenarnya kan, karena masih banyak partai yang belum ke Pak Jokowi juga. Nanti kan ada logo partainya, gambar bendera partainya, logo partainya di pasangan calon itu. Jadi masyarakat nanti akan mendapatkan 5 kertas suara kan, dibuka Pilpres, oh ternyata Pak Jokowi ini didukung, katakan misalnya PDIP, Golkar, Nasdem, P3 ya, yang sudah deklarasi Hanura. Lalu kemudian ini Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat, PKB siapa misalnya. Nah ini juga berpengaruh. Kalau dulu kan orang menyelesaikan dulu Pileg, udah, lalu kemudian baru konsentrasinya ke Pilpres. Sementara arus yang nggak selesai-selesai ini antara misalnya pro Jokowi, kontra Jokowi, pro Prabowo, dan kontra
Prabowo. Ini terus ini kan. Nah juga ini akan berpengaruh. Sampai hari ini mungkin Mas Abbas punya data. Paling tidak sudah tercermin misalnya yang mendapatkan Jokowi efek itu yang lebih besar adalah PDIP dibandingkan dengan Golkar, Nasdem. Dari suara padahal kan mereka sudah mendukung nih. Sementara yang di kubu Pak Prabowo kan Gerindra yang mendapatkan Prabowo efek. Nah ini juga harus dikaji. Jadi partai itu betul-betul saya kira kerja keras lah. Kalau mereka punya tim litbang, mereka harus kerja keras dengan data yang ada sekarang, dengan psikologi politik tadi ada banyak indikator. Nah jadi saya kira memang pilkada ini cukup membuat pusing, ditambah lagi dengan mekanisme pemilihan yang bersamaan. Oke, Mas Heri. Dan tim litbang kita juga kemarin mendapatkan data bahwa di pilkada serentak ini Partai Nasdem di peringkat pertama, partai yang mengusung atau berkoalisi di daerah yang paling banyak memenangkan kontestasi pilkada serentak. Ini menarik, Mas. Kenapa? Nasdem itu kan kalau dilihat dari hasil survei, kita juga pernah survei, Polkom, itu kan sulit mereka menembus angka 4%. Saya nggak tahu SMRC kan. Tapi dengan pilkada sekarang itu ini karena saya juga mendengar Nasdem kan lalu kemudian mencari tokoh-tokoh baru, figur-figur baru untuk dicalonkan menjadi calon legislatif. Nah artinya apa? Dengan ada ini, dengan data itu Nasdem mungkin lebih percaya diri untuk bertarung. Gitu. Baik, Mas Abbas sekaligus closing statement. Bagaimana nih melihat Nasdem yang tidak diperkirakan ternyata meraih perolehan tertinggi dari semua koalisi di pilkada serentak di daerah? Saya kira yang perlu dicatat adalah dari kemampuan Nasdem untuk mengambil keputusan cepat dengan melihat kualitas calon-calon yang akan maju. Dan apa namanya model Nasdem yang disebut dengan mendukung mengusung tanpa mahar itu, saya kira itu juga mempermudah Nasdem dalam menentukan dan memilih dan menentukan tokoh-tokoh yang berkualitas untuk diusung. Karena misalnya untuk Jawa Barat saja, Nasdem berani sekali duluan mengusung RK. Padahal saat itu nggak tahu siapa lagi mau diusung kan, tapi dia mau investasi, membantu sosialisasi dan menjaring koalisi lain. Itu salah satunya saya kira, dan itu juga membantu Nasdem untuk mendapatkan kepercayaan dari tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh yang berminat ke politik sebagai partai yang lebih friendly dan lebih mudah didekati. Saya kira itu juga menjadi nilai positif bagi Nasdem untuk membangun basis-basis politik baru dan menjaring kader-kader atau tokoh-tokoh politisi baru. Dan himbauan Anda untuk masyarakat menunggu hasil real count? Ya, saya kira begini, soal hasil pilkada serentak kemarin, hanya KPU yang berhak mengumumkan siapa pemenangnya di setiap daerah. Quick count yang kita lakukan dan sejumlah lembaga survei yang lakukan itu adalah alat kita untuk pertama mengontrol jika terjadi penyimpangan di dalam proses penghitungan resmi. Sejarahnya adalah begitu, sejarah quick count itu. Yang kedua juga untuk segera memberikan kepastian yang relatif bisa dipercaya secara ilmiah kepada semua pasangan calon yang bertarung dan masyarakat, supaya dengan demikian proses rekonsiliasi, proses recovery di tengah masyarakat bisa lebih cepat dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Abbas yang telah hadir di Studio 2 Jak TV. Terima kasih Mas Heri Budianto telah hadir di Studio Jak TV. Ya pemirsa, tentunya menjelang ataupun pada saat penghitungan real count yang dilakukan oleh KPU dan juga KPUD di daerah, tentu harus kita awasi dan juga kita kawal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga nantinya bisa membawa perubahan di setiap daerah di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya Wahyu Jurutonga pamit undur diri dan kita kembalikan ke Reva dan juga Ruth Maria Tiara di Studio 1. Silakan Reva dan Tiara. Ya, terima kasih rekan Wahyudi, dan itu dia tadi pemirsa dan juga Tiara dialog mengenai hasil quick count Pilkada Jabar bersama rekan kami Wahyudi Ritonga ya. Ya, kita masih mempunyai berbagai macam informasi menarik lainnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jak TV.